teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang di luar sana yang udah senantiasa melihat, menonton video saya, bahkan mensubscribe video saya. Saya selalu berdoa untuk kalian di luar sana, semoga kalian dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, dan kalian dikabulkan apa yang menjadi cita-cita kalian selama ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan untuk kalian semuanya ya, Hong Kong benar-benar sekarang lagi musim panas, 33 sampai 34 derajat Celcius ya. Diingat-ingat untuk kalian, banyakin minum air putih. Kalau libur bawa payung, topi ya. Kalau bisa beli kipas angin yang ditaruh di kalung itu ya, karena benar-benar panas. Panasnya ini enggak panas biasa ya, panas yang bisa mengakibatkan stroke. Jadi kalau sampai pingsan itu sangat berbahaya ya. Jadi kalian harus benar-benar menjaga diri kalian di negara orang ya. Banyakin minum air putih ya, banyakin makan sayur dan buah. Oh ya, di video saya kali ini sekarang saya mau membahas tentang salah satu teman kita, TKW Hong Kong, yang berasal dari Indonesia, di mana si mbaknya ini setelah 2 bulan nyampe di Hong Kong, mbaknya ini malah terkena penyakit kulit ya. Jadi gimana bisa ceritanya aja kok si mbaknya kerja malah kena penyakit kulit. Jadi si mbaknya ini ternyata dia bercerita bahwa ternyata setelah dia sampai di rumah majikannya di Hong Kong, itu si mbaknya ini menjaga ya, ada 12 anjing, kemudian ada 6 ekor kucing ya, masih ada lagi 12 hamster. Hamster itu yang kayak tikus, yang kecil-kecil warna putih itu loh, yang ada rumahnya kecil, bisa bermain-main. Itu kalau orang Hong Kong kan pasti memang seperti itu ya kalau lagi suka binatang. Nah, si mbaknya ini dapat jobnya itu tuh, dia nggak merawat anak atau orang tua, enggak. Jadi dia ini ceritanya rumahnya itu tingkat ya. Jadi yang di atas itu majikannya yang tinggal, Dadai sama Singsang, nggak punya anak gitu. Nah, yang di bawah nih, rumah yang di bawah, rumahnya cukup besar, ukuran 1800 lah ya. 1800 itu kalau di Hong Kong itu lumayan besar teman-teman ya. Di bawahnya ini khusus mbaknya ini, tapi di dalamnya itu ada 12 ekor anjing, ada 6 kucing, dan ada 12 ekor hamster atau tikus. Kalian bayangkan, bulu anjing itu walaupun kalian tiap hari vacuum cleaner di Kapjan, itu akan selalu rontok. Kucing pun di sofa, di mana-mana. Bahkan mbaknya itu dikasih tempat tidurnya itu bukan yang tingkat ya, tempat tidur yang biasa gitu. Itu pun mbaknya itu jangankan waktu tidur itu ya, sebelum tidur itu kucing-kucing mereka itu udah ada di atas kasur mbaknya ini. Jadi kalau mbaknya tidur itu otomatis ya bercampur dengan kucing itu, bulu-bulu bertebaran di mana-mana gitu ya. Belum setiap harinya itu, bayangkan loh, 12 anjing ya kan, 6 kucing. Si mbaknya ini masih memandikan, memotong kukunya. Nanti kalau habis memandikan anjingnya itu masih pakai hair dryer, dikeringkan. Pokoknya ribet seperti merawat manusia, bahkan lebih ribet dari itu. Awal-awalnya sih mbaknya nggak ngeluh ya, karena memang mbaknya itu nggak takut sama binatang. Jadi dia fine-fine aja gitu, enjoy merawat si anjing ini. Nanti kalau tiap hari sama majikannya udah dikasih tahu nih, nanti kalau pagi bawa keluar anjingnya 2 ya, hari ini 2, yang ini dibawa turun. Nanti kalau sore jam 4 nanti bawa turun ke tamannya, jalan-jalan yang anjing yang ini. Jadi mbaknya ini tiap hari bener-bener turun, karena harus membawa anjing-anjing ini untuk jalan-jalan gitu ya, biar nggak stres, biar nggak selalu di dalam rumah. Nah, yang dipermasalahkan si mbaknya ini, awal-awalnya mbaknya ini pertamanya kok tahu-tahu kulitnya itu gatel gitu. Gatel, dipikir gatal-gatal biasa, merah-merah kan. Cuma tanya ke temen-temennya aja sesama PMI Indonesia gitu ya. Nah, dikasih salep nih. Kok lain hari masih gatal nggak sembuh-sembuh. Tapi dipikir ya udahlah ya, mungkin gatal biasa. Lama-lama sampai akhirnya 1 bulan lebih ya. Ini mbaknya ini menjalar nih penyakit gatalnya sampai ke tangan, ke paha, bahkan ke punggung ya. Jadi ke perut, ke badan semuanya kena. Nah, lengkap cerita pasti mbaknya ini udah 2 bulan pas kerja di situ, barulah dia ini ngomong ke majikannya. Jadi selama ini mbaknya gatal-gatal ini nggak ngomong nih ke majikannya. Dia cuma inisiatif sendiri, beli obat sendiri di toko obat apotek atau di Yokfong ya. Dia nggak ngomong sama majikannya. Nah, setelah tahu dia baru ngomong nih ke majikannya. Barulah sama majikannya dibawa ke dokter. Dan ternyata si mbaknya ini kena penyakit gatal-gatal ini karena dia punya alergi sama bulu-bulu binatang ya. Saking banyaknya
si anjing yang ada dalam rumah itu, kucing plus hamster yang semuanya bulu, dan mbaknya ini juga tiap pagi harus merawat semuanya itu sendirian dari sampai malam. Walaupun dia merawatnya itu bukan manusia ya, justru itu lebih parah karena binatang itu lebih ribet perawatannya ya teman-teman. Nah, baru mbaknya tahu nih, kembali ke cerita awal ya, jadi baru mbaknya nih ngeh, ternyata kata dokter mbaknya ini kena alergi binatang, bulu-bulu anjing. Jadi harus stop, nggak boleh diteruskan, harus benar-benar keluar dari situ dan nggak boleh lagi memelihara anjing atau binatang. Jadi si mbaknya ini sebenarnya bingung gitu, bingung karena dia tuh sebenarnya nggak masalah dengan binatang karena dia nggak takut, dan majikannya juga lumayan baik. Walaupun dia tuh menjaga banyak binatang, dia merasa enjoy karena gaji mbaknya ini lumayan cukup besar ya, dia dapat 6.500 dolar Hong Kong, dimana di kontrak kerja mbaknya kan cuma tertera 4.870. Nah, si mbaknya ini mendapatkan gaji 6.500 dolar Hong Kong ya, dan mau libur ya silahkan, nggak libur juga diganti uang lembur. Jadi mbaknya ini antara buah si malakama, keluar nggak ya? Kalau nggak keluar, ini badan udah penuh nih dengan penyakit kulitnya, dan dokternya bilang kalau kamu nggak segera lepas dari rumah situ, ini bisa menjalar kemana-mana dan lebih parah ya. Terus mbaknya tuh sempat masih berpikiran kalau keluar dia tuh sayang, udah nyampe di Hong Kong baru 2 bulan dapat gaji besar 6,5 gitu ya. Sebenarnya si mbaknya ini masih ngotot nih, nggak apa-apa, aku mau aja tetap kerja di sini gitu. Akhirnya majikan telepon sama agent, dan si agent ngasih pengertian kalau bilang penyakit itu nanti kalau lebih parah kamu sendiri yang rugi. Jadi mau nggak mau kamu harus keluar dari rumah situ untuk sembuh, jangan meneruskan pekerjaan di situ. Untuk urusan nanti potongan agent yang belum selesai nanti bisa diteruskan setelah kamu keluar dari situ, kamu bisa sembuh dan kamu bisa kembali ke PT untuk kembali ke Hong Kong. Dan mbaknya ini shock gitu karena benar-benar mbaknya itu mohon sama agent, aku bisa nggak berobat aja terus di sini? Kata agentnya, iya nggak bisa, gimana kamu mau berobat sedangkan kamu di rumah tetap satu rumah sama yang namanya 12 anjing, kucing plus hamster ya. Jadi si mbaknya ini mau nggak mau ya akhirnya pulang. Jadi si mbaknya ini pulangnya bukan karena diinterminate majikan, enggak, mbaknya juga nggak pingin pulang, tapi memang karena kondisi badannya yang udah nggak mampu gitu untuk meneruskan pekerjaan itu, dimana badannya itu semuanya udah bentol-bentol merah yang udah alergi parah kena bulu-bulu anjing gitu ya. Jadi dari video ini saya ingin simpulkan untuk teman-teman di luar sana, bila mana kalian masuk rumah majikan dan kerja, kalian itu mempunyai sesuatu penyakit yang tadinya kalian nggak pernah ada, mungkin alergi yang kalian sendiri nggak tahu, entah itu alergi makanan, alergi bulu binatang, entah itu alergi yang lainnya, kalian tuh harus langsung ngomong ke majikan. Jangan berdiam diri, jangan mengobati diri sendiri dengan beli obat sendiri. Aku tak obatin aja deh, beli ini, beli itu di sana, di sini, nanya teman sana, nanya teman sini gitu ya. Takutnya seperti kayak mbaknya nih malah lebih tambah parah. Jadi kalau untuk kalian semuanya di luar sana yang bekerja di Hong Kong, kalau kalian misal merasa ada sesuatu yang nggak enak di badan kalian, kalian merasakan sesuatu yang sakit atau penyakit di badan kalian, sebaiknya kalian itu ngomong langsung aja ke majikan. Toh kita punya asuransi gitu ya, nanti kalaupun kita berobat, pasti obat itu kalau masih dalam tahap ringan itu pasti akan ditanggung atau di cover oleh asuransi ya. Jadi kalian tuh juga harus menyayangi diri kalian sendiri. Jangan karena kalian kerja, kalian takut ngomong ke majikan, terus kalian akhirnya berobat ke sana kemari sendiri, yang mengakibatkan penyakit yang ada dalam tubuh kalian ini bukannya malah sembuh, tapi malah lebih parah ya. Oh ya, saya ingatkan untuk kalian semuanya, menjaga binatang ya di Hong Kong itu enggak, kalau cuma satu anjing, mungkin kucing satu itu masih mudah. Bayangkan kalau 12 anjing. Dan anjing di Hong Kong itu nggak kayak di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar merawat seperti manusia, memotong kuku, memandikan, kasih sabun, nanti kalau udah selesai dikasih anduk, kemudian dikasih hair dryer. Pokoknya sedetail itu ya perawatannya itu. Jadi untuk kalian kalau misalnya dapat job yang merawat binatang,
Kalau kalian nggak takut, ya silahkan kalian terima job itu. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin takut sama binatang, kalian bisa bilang ke agent, bilang ke PT, saya nggak bisa karena saya takut ada binatang yang di dalam rumah, saya takut ada anjingnya, saya takut ada kucingnya. Nggak apa-apa kalian nolak, nanti biar kalian dicarikan majikan yang di rumahnya itu nggak ada binatang. Karena kalau biasanya ada binatangnya itu biasanya di kontrak kerja akan ditulis sama majikan, oh di rumah ada anjingnya mungkin 1 atau 2, ada kucingnya gitu ya. Jadi sekalipun kalian ingin kerja ke Hong Kong, kalian tuh juga harus tetap menyayangi diri sendiri gitu ya. Kejadian si mbaknya ini kita bisa petik hikmahnya ya, dimana kalau kita bekerja ikut orang, sebaik apapun majikan itu, sebesar apapun gaji kalian di situ, tapi kalian juga harus melihat kondisi diri sendiri. Kalau kalian kondisinya itu merasa udah nggak mampu, nggak bisa diteruskan, ya mending berhenti aja daripada nanti kenapa-kenapa, toh ya nanti yang rugi kalian sendiri ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.